wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Fandi. Dalam hal ini khusus diundang oleh Polres Padang Pariaman dalam acara podcast kita, yaitu podcast Paris Fun Minang. Yang hari ini memang khusus diundang oleh Polres Padang Pariaman. Saya sebagai foundernya Info Pariaman bersama saya Remor Tony dari Media Fajar Sumbar. Hari ini kita akan membahas hal yang menarik dari program-programnya Polres Padang Pariaman. Dalam ini kita ada tertarik dengan programnya Dilan. Oke. Di hadapan kita semua ada Bapak Kapolres, Bapak AKBP Faisal, dan Bapak Rian dari Kepala Cabang Samsat, dan Bapak Kasatlantas, Bapak Henry. Mungkin kita langsung saja, Pak Heri. Iya. Ini sudah khusus ini, memang para pimpinan di Polres Padang Pariaman yang bisa akan menjawab pertanyaan-pertanyaan kita seputar Dilan. Mungkin Bapak bisa dijelaskan ya Pak. Ini kita lihat di media sosial sudah banyak antusias dari masyarakat terkait program Dilan ini. Ya. Mungkin bisa dijelaskan dulu Pak, apa itu Dilan? Ya. Terima kasih Mas Fandi dan Mas Heri sudah hadir ke studio kita di podcast Paris Fun Minang. Sebelumnya saya mau menyapa sahabat aman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ada yel-yelnya Mas. Padang Pariaman aman, aman, aman. Nah, itu untuk menyemangati setiap gerak langkah tugas kita itu dengan aman. Di samping kanan ada Kasatlantas dan ada Kacap Samsat Pariaman. Jadi Dilan ini kita menginspirasi dari sebuah film Dilan di tahun 90-an itu yang direproduksi ulang di tahun 2000-an. Kita tahu sosok Dilan ini seorang pelajar yang sehari-hari dia kerjanya sama seperti pelajar yang lain saat ini. Ya dia belajar, dan filmnya lebih kepada romantisme, jadi pacaran. Nah, dalam berpacaran atau sekolah dia pakai sepeda motor. Sepeda motornya Dilan ini kan cakep cowoknya. Ya, ceweknya namanya siapa? Ancika apa itu? Terima kayak Mbak Samsat cakep. Cakep, Kasatlantas ini cakep-cakep semua kan. Itu kalau kita melihat film Dilan itu dibungkusnya dengan kisah remaja, tapi ada nilai pelanggaran lalu lintas yang ditampilkan di sana, padahal tidak mendidik gitu ya. Dengan data yang ada dari Kasatlantas itu mengevaluasi bahwa tingkat pelanggaran itu cukup banyak dan didominasi oleh pelajar seusia pelajar SMP, SMA sampai kuliah, masa-masa produktif lah itu banyak sekali pelanggarannya. Sehingga gimana kalau kita mengambil titel Dilan ini, kita berikan satu kepanjangan gitu Pak. Apa itu? Disiplin berlalu lintas. Ya, Dilan, disiplin berlalu lintas. Jadi kalau orang ingat Dilan, ingat filmnya Dilan, Dilan gitu. Nah, pasti nggak pernah pakai sepeda motor, tapi kita balik bahwa Dilan itu adalah disiplin berlalu lintas. Versi Padang Pariaman. Nah, ada versinya ya, Kalau versi film ya pasti melanggar. Nah, dari situ kita membuat banyak program, mulai dari disiplin semuanya, disiplin pakai helm, disiplin bawa surat, disiplin Nggak pakai HP. Tidak pakai HP, safety belt, knalpot brom, termasuk kelengkapan bayar pajak dan memperpanjang surat-surat kelengkapan lainnya, SIM, STNK kayak gitu. Nah, itu yang menginspirasi Polres Padang Pariaman untuk meluncurkan satu program yang
optimalisasi, peningkatan dari yang sebelumnya itu sudah berjalan, kita maksimalkan dalam bingkai sosialisasi, penindakan, yang inputnya nanti ya masyarakat bisa tertib, bisa disiplin, termasuk administrasi lainnya gitu. Itu sejak kapan tuh Dilan ini diluncurkan? Sudah berapa? 8 Mei. Hah? 8 Mei sampai 8 Juni. Ya, kita menggunakan per periode ya. Per periodenya itu mulai dari 8 Mei sampai 8 Juni kemarin ya banyak respon ya. Respon masyarakat, respon anggota juga di lapangan. Nah, nanti bisa ceritalah Satlantas ini yang turun langsung, termasuk Pak Rian ini yang aktif berkolaborasi. Nah, Mas pernah kenaan ya operasi Dilan? Operasi Dilan Pernah. Kayaknya menghindar. Bukan kena operasi maksudnya. Kena pada saat razia Dilan. Iya, Dilan. Belum pernah ketemu. Karena mungkin ini suka jalan kaki jadi nggak. Kalau jalan kaki kan kena. Beliau kan pegang info Pariaman. Jadi tahu monitor. Cek monitor dari jalan. Oh, dari ya bisa. Ya. Ya mungkin Dan sedikit lagi, ini kan program Dilan sudah dilakukan. Ya. Nah sejauh ini bagaimana progresnya? Artinya dulu mungkin angka kecelakaan itu cukup tinggi. Nah dengan adanya program Dilan ini, apakah bisa menepis menurunnya angka kecelakaan? Bagaimana nih Dan? Ya, Pak. Ya mungkin Satlantas bisa menjelaskan. Masih Bang Pandi, Bang Ari. Iya. Jadi program Dilan ini sebenarnya sebuah program yang kita tingkatkan. Ini memang kayak penindakan, teguran itu sudah biasa berjalan. Cuman dengan adanya program disiplin lalu lintas ini, jadi tidak hanya penindakan, Pak. Nah, jadi isinya ada podcast, kemudian polisi lantas sahabat anak, kemudian kita sama ke nagari dan yang terakhir kita ada pelayanan baik itu SIM keliling maupun sandar keliling dan sepeda laut. Jadi selama periode pertama itu mulai dari 8 Mei sampai dengan 8 Juni kurang lebih untuk giat penindakan itu kita 1.180 penindakan. Itu untuk penindakan, ya. 1.180 penindakan. Kemudian teguran 1.500 teguran selama sebulan. Nah, jadi tingkat ini di hari pertama kita melakukan penindakan itu kalau kurang lebih 130 penindakan dengan sasaran. Jadi yang pertama tidak menggunakan helm, kemudian menggunakan handphone dan juga knalpot brong. Itu target kita di minggu pertama dan minggu kedua. Karena kita lihat yang benar-benar kasat mata, Bang. Jadi nggak perlu kita cari-cari yang lain dulu. Yang mulai kita panjang mulai dari Padang sampai dengan wilayah batas kita Padang Panjang itu masih kesadaran masyarakat masih sangat kurang, Bang. Jadi sasaran kita minggu pertama minggu kedua itu tidak menggunakan helm dan knalpot brong. Itu minggu pertama itu hari pertama 130 pelanggaran dan kemudian di minggu kedua kita tambah lagi targetnya yang tidak menggunakan plat nomor atau TNKB dan juga yang TNKB yang tidak sesuai, Bang. Bahkan kemarin kita menemukan pelanggar ada yang menggunakan plat BA Kenzi. Iya. Berarti cukup beredar juga itu. BA Kenzi. Ya mungkin itu kan tertarik kita mendengar tuh Pak Kasat, artinya dari program Dilan ini ada mengurangi. Nah dari tilang atau dari teguran dan penindakan itu dominasi pelanggar ini siapa? Apakah memang masih ada pelajar atau bisa menurunkan angka pelajar yang melanggar atau yang kena tegur? Jadi pelanggaran ini memang benar. Kecelakaan lintas itu berawal dari pelanggaran. Oleh karena itu kita lakukan penindakan. Karena kita lihat di bulan Januari sampai dengan akhir Mei kemarin untuk angka kecelakaan lalu lintas kita itu tidak pernah turun dari 30. Berarti kalau di rata-rata dalam sehari satu kecelakaan. Iya. Ironis kan, Bang? Dengan adanya Dilan ini memang untuk kecelakaan lalu lintas berkurang. Tetapi target kita tingkat fatalitasnya, Pak. Yang sebelumnya menggunakan helm, kalau menggunakan helm setidaknya ketika terjadi kecelakaan mengurangi fatalitasnya. Itu dulu sasaran kita, Pak. Sampai nanti selanjutnya ke depannya kita mungkin ada periode kedua
ya, dengan sasaran yang lebih tepat lagi gitu. Iya. Itu tadi saya menarik tadi yang pengalaman Pak Kasat dengan anggota-anggota yang lain. Nah, itu menemukan ada plat BA Kenzi. Iya. Bisa ada cerita nggak dari orang yang punya Si pelanggar? Iya. pelanggar ini gitu? Kenapa dia gitu? Apa ada inspirasi? Termotivasi apa? Motivasi apa gitu? Ya kalau kemarin cerita dari lapangan Ya, itu pasti unik nih. itu kalau nggak salah nama Pacarnya? Kalitanya atau nama pacarnya. Pacar. Oh, nama yang Oh, dipasang. pacarnya. Bukan nama mantannya Kenzi. Pak Kasat ya. Ada lagi nggak Pak Kasat yang menemukan di Sejauh itu yang paling jauh. Oh. Jauh itu yang paling Kenzi. Berarti ini ada berapa periode Pak? Artinya dari 8 Mei sampai 8 Sebulan gitu penindakan teguran, kemudian juga dibarengi kegiatan ke sekolah-sekolah yang pelajar, khususnya karena target kita memang pelajar-pelajar ini Pak, karena kita pastikan kita adap terus, memang kecelakaan ini didominasi oleh para pelajar, makanya sasarannya para pelajar tersebut. Dan juga sambang tadi ke nagari-nagari, kita menawarkan pelayanan-pelayanan kita yang biasanya masyarakat harus datang jauh ke Satpas kita maupun ke Samsat, sekarang kita yang datang ke lokasi untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, khususnya Padang Pariaman. Ya, oke Pak Kasat, mungkin tadi kita mendengar ada pelajar yang mendominasi dalam pelanggaran di Padang Pariaman, khusus di Lantas. Nah, apakah sejauh ini sudah pernah dilakukan sosialisasi ke seluruh sekolah? Karena kan SMA kan banyak di Padang Pariaman. Ini juga pertanyaan dari netizen nih Pak Kasat. Mungkin sudah berapa kali dilakukan atau sudah maksimal nggak Pak Kasat? Kita memiliki unit Kamsel Pak. Jadi unit Kamsel juga dibantu, kita biasa kolaborasi dengan Babin Iya. yang ada mempunyai wilayah yang di sekitar sekolah. Itu setiap hari, apalagi Senin kita lakukan, kita ambil apel pagi yang isi temanya, ya salah satunya itu tentang Kamsel Tirta Lantas, tentang keselamatan lalu lintas, yang minimal mereka ketika berkendara di jalan, ya mereka menggunakan helm, Iya. kemudian dengan menggunakan kendaraan yang lengkap. Itu selalu kita sosialisasikan. Berarti sudah dilakukan ya Sudah. maksimal Pak Kasat. Dengan adanya Dilan ini lebih gencar lagi. Iya, iya. Jadi memang programnya semenjak 1 bulan ini kita lakukan tiap hari. Senin kita ambil apel pagi di sekolah-sekolah. Iya. Oh, baik Pak Kasat, mungkin kita dan izin juga dan mendengar Dilan tentu tidak lengkap juga ketika kita bicara dengan Kepala Samsat. Nah, ini dengan program Dilan ini apa mungkin hal positif yang dihasilkan ataupun kontribusinya kepada Samsat? Artinya memang sadar lintas ini bisa membayar pajak ya pastinya. Nah, di mana di Pak Rian. Kepala Samsat Padang Pariaman Pak Rian bisa sudah dijelaskan. dikasih tahu tadi sama Pak Kasat tadi Iya. kan 1.800. Ngopi dulu boleh? Iya. Ngopi dulu. Ngopi dulu. Oke, kita ngopi dulu nih. 1.880. Ya, pelanggar. Bagaimana itu kolaborasinya dengan Samsat? Terima kasih. Siap. Om Eri, Om Pandi, Jin, Pak Kapolres, Pak Kasat. Jadi kita launching 8 Mei ya, Pak Kasat ya. 8 Mei. Dengan persiapan kita 3 hari sebelum ya. 3 hari sebelum. 5 Mei, 8 Mei kita launching. Iya. Launching pertama itu, ini kebetulan saya ikut aktif mengikuti kegiatan itu. Launching pertama Dilan langsung bermain di jalan, penindakan juga, sosialisasi jalan, sama ngopi sore tanggal 9. Nah, ini saya ceritain dulu dari Dilan ini kan 5 disiplin ini. Disiplin pakai helm, disiplin tidak pakai HP, disiplin pakai seatbelt, tidak pakai knalpot brong, terus disiplin bayar pajak dan perpanjangan SIM. Nah, ini ada rentetannya 5 ini. 5 ini ada rentetannya. Jadi, kita ke pajak sama perpanjangan SIM. Ya. Dari sosialisasi, namanya sayang pelajar nih. Sayang pelajarnya Pelajar. kita ke SMA, SMK Lubu Alung, SMK di Kayu Tanam, kita ada ke sana sama Kamselnya Satlantas Polresta. Habis itu kita ngopi sore. Ngopi sore ini kita ke Nagari Kasang, Korong, Caniago. Nah, di Nagari Kasang itu ada 11.000 lebih penduduk.
yang belum tersentuh. Nah, jadi kami bersama atas arahan Pak Kapolres bersama Pak Kasat Lantas kontak Wali Nagari, kita ke sana dulu. Iya, Nah, iya. jadi karena program Dilan ini efeknya jangka panjang. Kita nggak mungkin menerima efek Dilan itu 8, 9, 10 efeknya besar belum. Iya. Efeknya nanti panjang. Nah, dari ngopi sore kita cerita semua tentang pelayanan, apa itu samsat, apa itu SIM dan segala macam. Sumberkan brosur, kita share nomor telepon. Nah, di tanggal 29 Mei kita adakan pelayanan di situ. Alhasilnya di 29 Mei itu nagari yang belum tersentuh itu pendapatan kita waktu itu pajak 50 juta, SIM 50 unit. Pada hari itu ya. Itu pada hari kerja, hari Rabu siang. Nah, masyarakatnya pada ini kantor. Iya, iya. Nah, terus datang wali negarinya, Pak Kacap, mungkin titip pesan ke Pak Kasat Lantas, bisa nggak kita bikin malam minggu di sini, Pak Kacap? Oh, kenapa gitu, Pak Wali? Karena kalau hari kerja rata-rata bertani, terus ke bertani, ada yang bersawah, ada Berdagang. Iya. ada yang kerja. Betul juga. Nah, di hari kerja aja antusiasnya seperti itu kan, kita gandeng nih mobil samsat, mobil simkel. Iya. Ada lapangan bola. Gandeng di situ, makan siang bareng-bareng sama warga, sekalian sosialisasi. Tempel-tempel brosur. Pagi itu dari itu tuh teman-teman jalan kaki ke rumah-rumah kasih brosur semua. Minta lagi. Kita jadwalkan rutin setiap bulan di Nagari Kasang. Besok tanggal 13 kita di situ. Tanggal 13 ya. Ya. Nah, efek selanjutnya setelah 8 Mei itu ya, saya ingat nih perjalanan saya dari Samsat mau ke Padang lewat Polsek Nansabaris. Nah, ini sejarah nih Pak Kapolres, Pak Kasat. Saya pulang jam 4 sore waktu itu. Pas pulang saya langsung telepon Pak Kapolres sama Pak Kasat. Soalnya Polsek Nansabaris itu kayak pasar. Iya, Rami. Rame kayak pasar kan, rame kayak pasar. Saya bilang Pak Kasat, itu di Polsek Nansabaris rame kayak pasar. Dikirim lah video sama Pak Kasat kan. Saya cek, ternyata banyak yang tertindak. Nah, ada yang unik, saat saya lewat itu ada motor becak roda 3 udah dimodifikasi lah. Ditindak, saya lihat tuh didorong sama teman-teman Polsek, didorong. Besoknya motornya ketemu di Samsat, bayar pajak dia. Berarti ada reaksi langsung dia, Pak ya. Besoknya Dampak itu, ya. saya ketemu, sorenya saya ketemu Pak Kapolres, saya sampaikan sama Kasat, Kapolres, saya lihat motor yang kemarin ditilang di Nansabaris datang ke Samsat. Langsung bayar pajak ya. Saya tanya, jadi saat itu teman-teman Jasara Harja kan dia punya aplikasi, koresponden lah di HP-nya. Ditanyain lah, Iya. kenapa terlambat bayarnya Bu? Ya, diisi korespondennya karena ada razia. Satu. Sampai lagi sama Pak Gangsar, ya Pak Gangsar, sampai lah. Kenapa terlambat bayar pajak, baru bayar sekarang kan dah mati nih? Karena ada razia. Di responden lah, mendominasi jawabannya Karena ada razia. Terdampak. Artinya terdampak lah dan tersampaikan lah Iya. Dilan ini ya. Dari segi dari segi kepatuhan masyarakat meningkat. Kenapa saya katakan meningkat? Karena kita tahu lah rata-rata per hari berapa pendapatan. Iya, betul. Meningkat 20% sampai 30% peningkatannya. Karena kalau teman-teman Satlantas menindak di lapangan itu memang kasat matanya helm, kelengkapan HP. Ketika diberhentikan kan dicek, pip, pip, pip. STNK mana? SIM. Dari STNK baru kelihatan STNK-nya mati, SIM-nya nggak ada. Nah gitu, kita nggak bisa juga, oh ini SIM-nya mati kan nggak kelihatan SIM-nya di dalam saku, di dompet. Nah, Atau bisa juga tinggal di rumah SIM-nya kan. bisa tinggal di rumah. Karena nggak pakai helm, stop lah. Nah, baru kelihatan. Tapi yang paling penting itu, yang paling penting artinya kita sudah apa namanya mensinergikan Ya, dari mulai dari perencanaan, sosialisasi sampai tadi tuh dampaknya semuanya terdampak itu sebenarnya kita ini dengan Dilan ini mau mentradisikan, membiasakan Jadi budaya ya. budaya. Iya. Yang paling gampang adalah pakai helm. Itu Helm itu gampang diucapkan, susah susah Dilakukan. dilaksanakan. Nah, sekarang yang saya terapkan kepada operasional ini kan masuk di jalur protokol.
jalur besar ya. Di jalur besar. Nah, kita ketahui bahwa naik motor itu kecelakaan ataupun accident apa saja itu tidak harus nunggu di protokol. Bisa keluar rumah, jalan kampung, celaka, bisa saja. Artinya aturan lalu lintas itu berlaku di semua tempat. Bukan hanya di jalan protokol. Bukan jalan protokol yang besar. Kalau di sini Polres dia ngurus bisa ataupun di kampung gitu. Jadi penerapan yang saat ini mulai dari flyover sampai ke mana ke Malibu ya, Lembah Anai, ke Lembah Anai sana itu oke. Tahap pertama kita ke sana, jalur itu. Berikutnya nanti pada saat peningkatan kembali, saya mau memberikan satu pemahaman ke masyarakat bahwa keluar rumah pakai helm. Keluar rumah motor apa saja keluar rumah pakai helm. Kadang-kadang karena panasnya pakai helm. Kalau matahari panas baru pakai helm. Ataupun deket saja di pasar aja kok nggak pakai helm. Padahal celaka itu nggak harus nggak harus di jalan besar ya. Tapi di jalan kecil, gang kecil pun ini kan bukan masalah aturan ataupun terlepas dari itu keselamatan. Yang kita utamakan kan keselamatan ini. Utamakan keselamatan. Karena orang nggak pakai ini karena takut rusak rambutnya. Satu rusak ataupun Habis momennya. ya Momennya masih- kometnya ataupun cuma karena deket Pak. Karena dekat Pak. Ya, itu sering berulang. Simple, padahal ya kembali lagi keselamatan itu nggak nunggu jauh deket. Tadi ini berdua naik motor nih Pak Polres dari kantor bupati ini nggak rusak rambutnya nggak pakai helm. Gitu. Ya nanti Kasat sama Pak Kacap itu ya kita meningkatlah progres dan targetnya itu kepada membiasakan, membudayakan, mendisiplinkan sejak dari rumah. Jadi nggak harus saya mau ke Padang baru pakai helm. Benar bagus. Terus saya mau ke Biasa dia. iya ke pasar atau ke Sungai Sare ke kecamatan nggak pakai helm. Terus apa bedanya gitu? Nah itu yang akan kita terapkan. Nantinya kita akan kerjasama dengan pemerintah daerah juga, para camat, para wali nagari. Kita membuat satu tagline keluar rumah pakai helm. Termasuk malam hari ya Pak Kapolres. Ya. Termasuk malam hari juga pakai helm. Malam ya? hari. Malam hari juga. Nah itu kembali lagi tuh kecelakaan dia nunggu siang malam. Iya. Kadang kan malam banyak juga yang pakai helm karena ini udah malam. Siang nggak apa-apa. Gak ada polisi. Iya nggak ada polisi gitu Nah, itu kan. Ya. harus ditradisikan ya, Iya. harus dibudayakan. Di sisi lain Pak Kapolres itu kan selain mengutamakan keselamatan. Iya. ya kan, bagi ibu itu kan bisa Merusak. nggak merusak wajah. Skincare. Skincare-nya. Kalau keringat- Selamat itu harusnya tuh, pakai full face itu. Nah, gitu. Harusnya itu, harusnya. Di situ lagi. Tapi harus kita sosialisasikan atau kita sampaikan bahwa pakai helm keren gimana? Iya. Cocok nggak? Pakai helm keren. Pakai helm keren itu aja. Wajah Bapak Ibu Hah? jaga. Iya. Jadi dia membuat satu tren anak Padang Pariaman pakai helm Keren. Nah, gimana? Cocok kan? Ini Cocok. juga ada Pak Polres. Bayar pajak keren. Ya mendahului. Ya. Pakai helm keren. Pakai helm keren. Jadi kita sampaikan ke anak-anak pelajar, ke masyarakat semua, Iya. pakai helm keren. Jadi kalau nggak pakai helm, berarti kalau nggak pakai helm, nggak keren. Iya iya. Wah segala macem lah kan. Cari helm yang terbaik, dicat kah, atau dikasih. itu Bapak. Iya bagus, helm yang bagus, yang benar-benar standar itu. Bukan helm kayak proyek, Gayung, Pak. helm gayung itu. Tapi memang ada juga cerita sedikit dan. Nah. Jadi ada korban kecelakaan yang dari Ini kisah nyata atau cerita dari orang yang udah jatuh. Oh. Jadi dia cerita gini dan dia malam gak pakai helm. Ternyata dia ketika jatuh memang jatuh di aspal tidak seindah jatuh cinta katanya. Menyesal dia gak pakai helm dan Jatuh di aspal tidak seindah jatuh cinta. tidak seindah jatuh cinta. Iya. Gitu ya. Oh, iya. Sakit begitu. Sakit bener tuh ya. Iya. Tapi di Instagram Polres Padang Pariaman, Iya. tagline-nya pakai helm aja susah amat. Nah, Iya. itu awal kemarin program awal saya menegaskan pakai helm ya susah. Ini motornya motor Dilan beneran nih Pak Kapolres. Nah. Oh iya ini motor Dilan ya. Artinya Wes. sama-sama kita dorong. Iya. Masyarakat bisa Asli. Membiasakan. biasakan. Pakai helm itu
Keren, kan? Oke. Ya. Mungkin sedikit caption terakhir dari Ya. closing statementnya dari Pak Kapolres, mungkin dari pembahasan kita hari ini untuk masyarakat yang mungkin di Padang Pariaman, mungkin bisa sampaikan Pak. Ya, saya mengucapkan terima kasih. Lebih banyak yang disiplin. Dari jumlah penduduk di Padang Pariaman ini baru belum 10%-nya lah. Belum sejauh. Ya, kalau bisa kita benar-benar zero. Kita zerokan, zero accident, zero komplain, zero, banyak sekali. Harapan kita, polisi juga berharap ke masyarakat bahwa ayo kita bersama-sama menciptakan keselamatan itu dari diri sendiri, mulai dari diri sendiri. Kalau hanya menunggu polisi, ya polisi yang terbatas. Tapi kalau itu munculnya dari kesadaran pribadi, keluar rumah pakai helm, berarti pakai helm itu Keren. keren. Itu harapan kita. Bayar pajak itu Termasuk Ya. penyasim ya. Oke. Penite. Baik pemirsa, mungkin itu beberapa Sahabat aman, sahabat aman ya. sahabat aman. sahabat Dilan, Sahabat aman. Panggilannya sahabat aman. Ya, sahabat aman. Mungkin itu beberapa cuplikan wawancara kita dengan Pak Kapolres dan dengan Bapak Kasat Lantas Padang Pariaman dan juga Bapak Kepala Samsat Padang Pariaman, Bapak Rian. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf kekurangan. Nanti mungkin di kesempatan lain kita bisa bertemu. Kita assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Polres Padang Pariaman. Aman. Aman. Baik. Jadi sekali lagi, ya. Polres Padang Pariaman. Aman.